independensi para hakim yang bersembilan ini tentu kan bisa kita nilai satu persatu. Nah, nanti tolong dilihat di putusan yang akan kami baca, termasuk jawaban terhadap tuntutan supaya putusan MK ini ya ada pengaruhnya terhadap putusan MK sehingga berpengaruh kepada pendaftaran capres, kan begitu. Nah, itu juga salah satu pertimbangan mengapa kita putuskan putusan dibacakan tanggal 7. Dalam amar putusan Hakim Konstitusi itu, dia melanggar Konstitusi Undang 45. Jadi Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Konstitusi. Itu yang kita dalilkan tadi. Karena itu Hakim Konstitusi membuat aturan sendiri, mengambil alih kewenangan Presiden dan DPR. Ya, kalau kita lihat ya secara sepintas saja membaca dissenting opinion Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, itu terlihat betul kan bagaimana putusan ini tidak dicapai dengan sebuah tata kelola pengambilan putusan yang baik kan. Padahal kita tahu yang namanya penyelenggara negara itu ya termasuk bupati, wali kota, gubernur kan, kepala daerah itu penyelenggara negara. Kenapa dalam konteks permohonan beberapa kepala daerah termasuk wakil gubernur Jatim itu ditolak, tiba-tiba Al-Masakib Biru yang sama sekali nanti korek nih kalau saya keliru, tidak pernah diperiksa dalam pemeriksaan persidangan, sekali lagi pemeriksaan persidangan itu tiba-tiba dikabulkan. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan, dan Hakim Konstitusi Saldi Isra kan mengatakan dia heran, katanya bingung, sebingung-bingungnya karena cepat sekali perubahan MK itu dalam Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Semakin bertambahnya hari, MK makin kelihatan bobrok dan tak lagi punya kewibawaan. Ya, semenjak MK memutuskan perkara nomor 90, namanya juga sudah rusak. Nama MK diplesetkan menjadi Mahkamah Keluarga. Wibawa hancur dalam waktu singkat. Banyak yang sudah tak lagi percaya dengan MK. Sebenarnya ini bahaya karena biar bagaimanapun, MK akan menjadi benteng terakhir untuk menyelesaikan sengketa Pilpres. Kalau rakyat sudah tidak percaya, entah bagaimana ini akan diselesaikan, tapi biar bagaimanapun juga semua ini adalah akibat salah sendiri. Putusan yang dianggap kontroversial tapi tetap dipaksakan, yang berakibat seorang anak muda belum cukup umur bernama Gibran langsung kalap dan menjadi cawapres. 16 guru besar Hukum Tata Negara bahkan turun tangan ikut melaporkan Anwar Usman dan kawan-kawan. Karena putusan itu dianggap melenceng, mereka adalah guru besar bidang hukum, jadi mereka tahu persis masalah besar yang sedang melanda negara ini. Total ada 18 laporan, sampai saat ini semua hakim MK menjadi terlapor. Tapi yang paling banyak dilaporkan adalah Anwar Usman. Ini pertama kalinya semua hakim MK dilaporkan. Ya, 15 guru besar yang bergabung dalam satu kelompok bernama Konstitusional and Administrative Law Case atau KS menyampaikan pandangan mereka dalam sidang perdana gugatan pelanggaran etik yang diadili oleh MK-MK. Mereka semua sepakat Anwar Usman melobi Hakim Konstitusi agar mengabulkan perkara nomor 90. Anwar Usman juga disebut terlibat konflik kepentingan lantaran membentangkan karpet merah untuk Gibran. Mereka meminta MK-MK menjatuhkan sanksi, yaitu memberhentikan secara tidak hormat kepada Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Jika nantinya terbukti melakukan pelanggaran berat, jadi ada pertanyaan yang membuat semua orang penasaran. Kalau misalnya terbukti ada pelanggaran dalam putusan MK, apakah putusan perkara nomor 90 itu bisa dibatalkan? Mereka yang kecewa dan kesal pasti berharap putusan itu dibatalkan dan sehingga Gibran batal menjadi cawapres. Perlu diketahui, sidang etik MK-MK ini hanya untuk mengadili perkara etik. Hakim tak bisa mengubah putusan MK yang sudah dibuat. Tapi di media lain disebut peluang untuk mengubah putusan itu tetaplah ada. Tapi kalau melihat situasi sekarang, saya rasa putusan MK tetap tidak akan berubah.
Apalagi putusan MK yang meloloskan Gibran terlihat seperti sebuah skenario yang rapi, yang direncanakan jauh-jauh. Rasanya sangat kecil peluangnya untuk dibatalkan. Ya, ibarat orang sudah terlanjur basah, sekalipun nyemplung, ibarat sudah kerja keras capek, dan kepala pusing demi mencapai titik sekarang. Masa mau mundur lagi? Kan enggak ya? Meskipun begitu, kita tunggu saja sampai tanggal 7 November ini, putusan pelanggaran etik akan disampaikan paling lambat 7 November. Karena tidak boleh lewat dari deadline. Pengusulan baca pres dan cawapres pengganti paling lambat 8 November. Dalam tahapan Pilpres 2024, ada tahapan pengusulan calon pengganti. Dimulai pada 26 Oktober sampai 8 November 2023. Memang di situ disebut prosedur pengganti baca pres atau wakil presiden, tapi saya kurang tahu apa itu bisa terjadi seandainya putusan MK menyebut Anwar Usman bersalah. Tapi seperti yang saya katakan, jangan terlalu berharap dulu. Saat ini harapan yang tinggi kemungkinan besar akan berakhir dengan kekecewaan. Sampai detik ini, banyak yang masih belum percaya kalau MK bisa membuat manuver yang dianggap melanggar aturan. Kalau MK bisa ugal-ugalan seperti sekarang, siapa lagi yang harus dipercaya? Kalau lembaga sekelas MK dianggap bisa disetir dan diatur, apalagi yang harus kita percayai? Tapi tidak apa-apa, kalaupun nanti MK memutuskan Anwar Usman tidak bersalah, atau putusan MK tetap tidak berubah, ya percikan api kekecewaan rakyat akan berubah menjadi api yang lebih besar. Semakin bertambahnya hari, MK makin kelihatan bobrok dan tak lagi punya kewibawaan. Ya, semenjak MK memutuskan perkara nomor 90, namanya juga sudah rusak. Nama MK diplesetkan menjadi Mahkamah Keluarga. Wibawa hancur dalam waktu singkat. Banyak yang sudah tak lagi percaya dengan MK. Sebenarnya ini bahaya karena biar bagaimanapun, MK akan menjadi benteng terakhir untuk menyelesaikan sengketa Pilpres. Kalau rakyat sudah tidak percaya, entah bagaimana ini akan diselesaikan, tapi biar bagaimanapun juga semua ini adalah akibat salah sendiri. Putusan yang dianggap kontroversial tapi tetap dipaksakan, yang berakibat seorang anak muda belum cukup umur bernama Gibran langsung kalap dan menjadi cawapres. 16 guru besar Hukum Tata Negara bahkan turun tangan ikut melaporkan Anwar Usman dan kawan-kawan. Karena putusan itu dianggap melenceng, mereka adalah guru besar bidang hukum, jadi mereka tahu persis masalah besar yang sedang melanda negara ini. Total ada 18 laporan, sampai saat ini semua hakim MK menjadi terlapor. Tapi yang paling banyak dilaporkan adalah Anwar Usman. Ini pertama kalinya semua hakim MK dilaporkan. Ya, 15 guru besar yang bergabung dalam satu kelompok bernama Konstitusional and Administrative Law Case atau KS menyampaikan pandangan mereka dalam sidang perdana gugatan pelanggaran etik yang diadili oleh MK. Mereka semua sepakat Anwar Usman melobi Hakim Konstitusi agar mengabulkan perkara nomor 90. Anwar Usman juga disebut terlibat konflik kepentingan lantaran membentangkan Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja